Ada apa ini? Kok semua pada pakai helm sih? Mana ada yang bawa ember segala lagi? Tenang, Bun. Semua bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan, bukan dengan kekerasan. An, ini Bunda mau panen bandeng sama teman-teman ini. Kamu berisik aja. Ayo ikut bantuin Bunda, ayo. Ya ampun, Bun. Mau panen ikan bandeng aja heboh banget sih. Bukan kira ada apa. Ikan bandeng rupanya menjadi simbol hal-hal baik bagi sebagian kebudayaan, teman. Masyarakat Tionghoa misalnya, percaya menyajikan si ikan bandeng dari kepala hingga ekor secara utuh dapat menjadi perlambang rezeki yang diharapkan mengalir utuh dari awal hingga akhir tahun. Begitu juga dengan ukurannya. Semakin besar ukuran si bandeng, maka menjadi lambang semakin besarnya harapan dan cita-cita kita. Cakep. Tapi kok pakai helm segala sih, Bun? Emang ada polisi ya di tambak bandeng? Untuk memanen ikan bandeng di kolam seluas ini harus menggunakan jaring besar, teman. Dibutuhkan 4-6 orang untuk membentangkan jaring hingga ujung kolam. Saat menarik jaring pun harus dilakukan secara perlahan agar bandeng bisa disapu bersih. Banyak banget ini. Panen bandeng ini dipanen usia 6-9 bulan. Tapi ini baru 8 bulan udah besar-besar banget, An. Sakit ini. Banyak banget ini. Ikan bandeng termasuk salah satu ikan yang membutuhkan kolam pembesaran, teman. Biasanya dalam proses pembesaran, para petani menggunakan kolam lumpur seperti ini. Selain murah, kolam seperti ini juga menyediakan makanan alami bagi bandeng. Wah, ikannya kok loncat tinggi banget ya, Bun? Hati-hati kalau kena tabrak, bisa benjol nanti. Besar banget, An. Bandengnya lompat-lompat. Karena bandeng itu termasuk hewan pelagis, berenang cepat ya. Jadi dia nggak mau diam. Nih, makanya udah pakai helm. Pakai helm biar aman. Nggak ketusuk bandeng. Soalnya bandengnya besar-besar nih. Sakit, An. Ayo. Walah dalah, ternyata ini tuh alasan Bunda panen ikan pakai helm. Tapi Otan setuju nih sama Bunda. Bagaimanapun keselamatanlah yang utama. Betul apa betul? Ikan bandeng memiliki tubuh yang memanjang dan pipih, mirip seperti torpedo, teman. Makanya jangan heran kalau ia bisa berenang dengan cepat. Sat-set deh pokoknya. Teman, dalam satu kolam biasanya kita akan tarik jaring 2-3 kali. Tujuannya agar tidak ada ikan yang tersisa pasca panen. Oh ya teman, ikan bandeng termasuk ikan yang bandel loh. Maksudnya ikan yang kuat. Mereka dapat bertahan pada suhu yang tinggi hingga 40 derajat Celcius. An, bandeng itu bisa hidup di 3 jenis air. Air laut, air tawar, air payau. Nah, untuk lebih bagusnya, untuk pembesaran seperti ini, biasanya di air payau. Hasilnya besar-besar kan? Banyak banget. Aduh. Nah, betul Bun. Bandeng juga bisa hidup di beberapa jenis air. Keren ya. Tapi kita harus perhatikan kualitas air kolam, teman. Lokasi kolam harus jauh dari limbah yang dapat meracuni ikan. Sekarang waktunya untuk angkat jaring nih. Tuh, banyak banget kan teman. Dalam satu kolam biasanya ada sekitar 2 ton ikan. Wih, bisa buat pesta bandeng ini mah. An, udah ngangkat, udah jaring. Sekarang Bunda mau bantu sortir nih. Yang besar disendiriin, yang kecil sendiri. Tapi banyak besarnya, Tan. For your info nih teman, pertumbuhan ikan dalam satu kolam memang seringkali tidak seragam. Tuh lihat, ada ikan yang gede banget, tapi ada juga ikan yang kecil. Kok bisa gitu ya? Nih, Otan bantu jawab. Faktor pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Faktor kedua karena adanya
adanya daya saing antar ikan dalam memperoleh makanan. Biasanya ikan yang agresif akan mendominasi makanan, sehingga bisa lebih besar dari ikan lainnya. Tuh, kayak yang lagi dipegang Bunda, gede banget kan? Besar banget ya, Tan. Nih, setangan Bunda nih. Besar banget ya, Tan. Aduh, capeknya terbayarkan. Seneng, Tan. Gede banget. Pastinya dong, Bun. Kan setelah panen besar, biasanya cuan besar juga datang. Aduh, berat, Tan. Nggak kuat, Tan. Besar, Tan. Ini besar banget ya. Aduh, berat, Tan. Setelah proses sortir selesai, biasanya ikan akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum ditimbang, teman. Tapi kok Bunda malah main air sih, bukannya bantuin? Tan, biar nggak bau lumpur, setelah panen harus disiram air nih. Nah, ya. Baru ditimbang. Walah, Otan kira Bunda lagi main air. Maafkan Otan ya, Bun. Menyiram bandeng dengan air pasca panen memang dapat menghilangkan bau lumpur, teman. Satu lagi nih, sobat Otan yang berwarna perak mengkilat juga, yang dagingnya gurih dan lezat. Informasi yang Otan dapat nih, di perairan Tuban ini merupakan salah satu penghasil ikan tenggiri. Baiklah, Paman, langsung kita pancing ikannya. Widih, mantap. Belum apa-apa langsung dapat. Bagaimana, Paman? Dapat ikan yang gede nggak? Kok malah dapatnya ikan kecil? Katanya kita nyari ikan tenggiri. Ternyata ikan-ikan kecil ini bukan tangkapan utama. Tapi ini adalah ikan-ikan umpan yang akan digunakan untuk memancing ikan tenggiri. Sepertinya umpannya udah cukup tuh, Paman. Yuk, let's go! Kita langsung memancing ikan tenggiri. Tuban merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur. Letaknya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa membuat Tuban menjadi salah satu sentra penghasil ikan, teman. Salah satunya ikan tenggiri. Ayo, Paman, tarik pancingannya. Jangan sampai lepas. Weh, keren. Dapat ikan tenggiri. Paman memang TOP BGT. Teman-teman di rumah tentu sudah tak asing lagi dong dengan ikan tenggiri. Ikan tenggiri termasuk ikan yang bersisik tipis dengan tubuh memanjang. Mereka hidup di perairan tropis dan subtropis. Mereka termasuk kerabat ikan tuna dan dikenal sebagai salah satu perenang unggul. Ayo, Paman, mancing lagi ikan tenggirinya. Siapa tahu kita dapat lagi. Teman-teman di rumah, doakan kami ya. Asik, dapat lagi. Wah, sepertinya rezeki kita hari ini lumayan bagus nih, Paman. Kalau mancingnya dapat terus, Otan jadi semangat. Walaupun mancingnya menggunakan peralatan sederhana, tapi hasil tangkapannya lumayan dan tentunya tidak merusak habitat alami ikan. Saking semangatnya mancing, Otan jadi lelah nih, lapar lagi. Teman-teman di rumah juga kan? Kalau begitu, ayo ikut Otan. Kita makan olahan ikan tenggiri khas Kota Tuban. Selain
dikonsumsi segar, masyarakat pesisir Tuban biasa mengolah ikan tenggiri menjadi ikan asap. Setelah dibersihkan dan dipotong-potong, ikan tenggiri segar kemudian mulai diasapkan. Proses pengasapan merupakan salah satu teknik pengawetan ikan. Selain menjadi awet, cita rasa ikan juga akan menjadi lebih enak. Ibu-ibu geng arisan lagi pada kumpul nih. Ayo, segera dikocok ibu-ibu. Giliran siapa nih yang menang kali ini? Kuy lah. Ya ampun, yang muncul malah Sobat Otan. Wih, ayo lari. Cepat lari ibu-ibu. Aduh, jantung Otan hampir aja copot liatnya. Nah, teman Otan yang satu ini emang sering banget masuk ke pemukiman warga. Kemungkinannya kadang mengagetkan. Teman, mitos tentang ular telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia berabad-abad loh. Ada yang mewujudkan si ular sebagai raksasa dan menyebut dengan istilah siluman. Makanya ada yang mengkaitkan si ular dengan legenda Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Dikisahkan kalau ular gaib peliharaan sang ratu tersebut selalu menyertai kemana dia pergi. Namun dalam mitologi Jawa, ular sering dihubungkan dengan arti yang baik, seperti kekuatan alam dan kehidupan yang melimpah, termasuk lambang kesuburan. Makanya pertanda mimpi tentang ular dalam primbon Jawa tertulis berhubungan dengan jodoh dan kelahiran. Tapi apapun mitosnya, Otan yakin si ular adalah ciptaan Tuhan yang baik adanya. Iya nggak? Iya nggak? Kalau si ular masuk ke lingkungan kalian, please, Otan minta jangan dibunuh ya. Lebih baik segera meminta pertolongan. Kita bisa minta tolong ke pihak terkait seperti pemadam kebakaran, balai konservasi atau tim rescue seperti kakak-kakak ini. Ayo kak, segera bergegas. Ada ular masuk ke rumah warga tuh. Cepetan larinya kali. Awas, hati-hati ya kak. Itu kan ular kobra. Jangan sampai lengah sedikit pun ya. Karena lengah sedikit saja, si kobra dapat menyemburkan bisanya yang mematikan teman. Awas kak, sekali lagi Otan bilang hati-hati. Teman-teman di rumah jangan coba-coba melakukan penangkapan ular seperti ini ya. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang terlatih. Otan ingatkan sekali lagi, ini berbahaya. Akhirnya si kobra berhasil diselamatkan teman. Otan lega sekarang. Bu ya, atas amannya punya. Ya nunggu nyanyi. Aduh, pisan. Nuhun. Kang, Itu tukang ya jadi. Di mana? Panglewatkeun Kang. Ayo gede. Aya. Apa? Masih ada lagi? OMG. Ayo Kak Iwan, langsung kita cekidot aja. Untuk memastikan keberadaan ular yang meresahkan warga, kali ini Kak Iwan bersama Kak Raffi langsung mencari keberadaan si ular. Sepertinya mereka sudah menemukan lokasi
lokasi yang sesuai dengan petunjuk dari warga nih. Nih, lihatan. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri sarang ular king cobra karena di sekitar gundukan ini bersih banget. Apa? Sarang king cobra? Nih Tan, nih ada telur king cobranya bener nih. Tuh. Wah, nggak sia-sia perjuangan Kak Raffi dan Kak Iwan nih. Oh, kalau ini belum menetas. Udah belah. Ini tinggal nunggu si ular baby king cobranya keluar nih. Ini ciri-cirinya si telurnya udah ada yang retak. Nah, ini tinggal nunggu dia keluar. Wah. Lihat, itu ada anakan king cobra yang mulai menetas, teman. Wah, Otan bahagia lihatnya. Welcome to the world, Sob. Saat masih kecil, anakan king cobra memang memiliki corak hitam putih seperti ini. Seiring waktu berjalan, corak ini akan berubah menjadi warna kehitaman atau kecoklatan. Otan sih berharap semoga kalian bisa bertumbuh dengan baik tanpa membuat orang lain resah, apalagi galau ya. For your info nih, dalam satu sarang king cobra biasanya ditemukan 30-45 butir telur, teman. Wah, banyak juga ya. Tapi by the way, Otan mau tanya sedikit nih sama ibu-ibu dan teman di rumah. Kira-kira ada yang tahu nggak ya beda ular kobra dan king cobra? Sama kali ya. Soalnya kan sama-sama berbisa ya kalau kobra ya. Mungkin bedanya lebih ke bisa, mungkin bisa jadi ya. Bisanya mungkin lebih mematikan gitu ya. Ada yang kayak Kalau sendok, king ada yang cobra kan biasa kalau gitu. misalkan berdiri langsung ininya buka. Kalau kobra biasa mungkin berdirinya nggak kebuka ininya. Kalau kobra itu makannya tikus, kalau king cobra itu makan ular lagi. Jadi cepat gedenya kayaknya gitu ya. Yap, benar teman. Otan tambahin sedikit ya. Perbedaannya yang paling mencolok antara king cobra dan kobra adalah dari ukurannya. Ular kobra panjang maksimalnya sampai 2 meter saja. Sementara king cobra bisa mencapai 5 meter lebih. Kecil-kecil kamu cabai rawit ya, Sob? Alias masih kecil aja kamu udah bisa manjat dan berbahaya. Aduh, kalau begini caranya sih Otan bisa kalah manjat sama kamu nih, Sob. Ini adalah sifat alamiah anakan king cobra, teman. Saat menetas, mereka akan memanjat pohon dan mencari tempat yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa tuh udah mangap-mangap juga ini. Bahwa ular baby king cobra seperti ini ketika baru beres menetas pun mereka itu pasti langsung ke atas-atas pohon. Ini mereka tuh untuk menghindari dari para predatornya. Itu ada yang gede ah. Mana? Itu ah. Wah, iya, itu ada king cobra dewasanya, teman. Jangan-jangan kamu marah ya, Sob, dengan kedatangan Kak Raffi dan Kak Iwan. Tenang, Sob, kakak-kakak ini cuma pengen pindahin kamu ke tempat yang lebih aman kok. Otan ingatkan sekali lagi sama teman di rumah ya. Baik king cobra anakan maupun yang dewasa sama-sama berbahaya ya, teman. Jadi kalau kalian menemukan ular masuk ke rumah, saran Otan lebih baik segera minta bantuan pada ahlinya ya. Dari tadi ngomongin bisa king cobra, sekarang Otan mau minta tolong Kak Raffi nih untuk membuktikan. Kita buktikan seberapa banyak bisa yang dikeluarkan dalam sekali gigitan king cobra dewasa dan king cobra anakan. Ayo Kak, kita coba langsung. Luar biasa gigitan kamu, Sob.
Gak kebayang deh Otan kalau sampai dikunyah sama kamu. Ih, yang ada Otan pingsan duluan kayaknya. Nah Tan, setelah tadi kita mencoba bisa king cobra dewasanya, nih sekarang kita sudah pegang king cobra yang kecilnya. Kuilah, kita langsung buktiin aja Kak, biar tiada dusta di antara kita dan netizen. Nah Tan, ini adalah bisa yang barusan dikeluarkan sama baby king cobranya, dan ternyata sama aja mengeluarkan bisa. Jadi pada intinya baik itu king cobra yang kecil maupun yang dewasa sama-sama sudah memiliki bisa, dan tentunya itu sangat berbahaya ya. Teman, ketika akan merilis si king cobra, kita harus memastikan jaraknya sangat jauh dan tak terjamah oleh aktivitas manusia ya. Selain itu, harus melepasnya di area yang mirip seperti di habitat sebelumnya. Hal ini tentu agar Sobat Otan dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Saat merilis king cobra, kita juga harus tetap waspada ya teman. Jangan sampai anakan king cobra dan king cobra dewasa berkumpul dalam satu area yang sama. Pada mau kemana nih siang-siang begini? Nyari makan ya? Otan ikut dong. Itu kan Sobat Otan yang menggemaskan kok teman. Si kelinci hias Giant Rabbit alias kelinci raksasa. Gak usah panik kamu Joy. Lucu kan Sobat Otan ini? Sama yang baru dikenal aja tetap anteng kan dia? Jadi kamu gak usah takut ya. Tadi kamu cuman kaget sekilas aja kok Joy. Jadi menurut Bukupedia Otan, kelinci raksasa ini berasal dari Amerika, tapi dibesarkannya di daratan Eropa teman. Bahkan ada salah satu ras kelinci terbesar dan tertua yang diakui di dunia, yaitu Flemish Giant Rabbit. Keren kan? Sekarang sih nggak usah harus jauh-jauh ke Eropa untuk melihat Sobat Otan si kelinci raksasa ini. Di negeri kita tercinta Indonesia ini juga udah banyak yang memiliki atau membudidayakannya teman. Hei, ada apa ini? Kok kalian malah berantem sih? Kalian ini kan terkenal akan ramahnya dan riang gembiranya, Sob. Jangan bikin malu Otan, ah. Rebutin apa sih kalian? Walah. Jadi, kelinci adalah salah satu hewan teritorial juga, teman. Mereka bertengkar ini karena memperebutkan status dominasinya. Ayo, nggak boleh gitu. Meski kalian gak memiliki cakar dan gigi yang tajam, pertengkaran kalian ini juga bisa menyebabkan luka bagi diri kalian, Sob. Gak suka Otan kalau kalian sampai terluka. Otan kan sedih nanti. Kalian harus akur-akur aja pokoknya, Sob. Ngomong-ngomong soal raksasa, Otan jadi ingat sobat-sobat raksasa yang lain. Ini dia si jangkrik raksasa, si Siaverox. Siaverox masih satu keluarga dengan jangkrik loh. Tapi Siaverox ini tergolong jangkrik raksasa. Gak percaya? Tuh lihat ukurannya. Hampir seukuran tangan kakak Yolanda ini kan. Wow. Siaverox memang bisa tumbuh besar banget. Panjangnya bisa mencapai 8 cm. Tuh lihat teman, kalau dibandingkan dengan jangkrik biasa, ukurannya bak bumi dan langit. Jomplang banget. Wah. Satu lagi si serangga raksasa Sobat Siotan. Yang ini nih.
ini kan semut besar hitam alias giant ant. Sobat Otan ini adalah semut terbesar di dunia loh teman. Ukurannya mencapai 3 cm atau sebesar uang koin ini. Wah, gede banget ya. Semut bernama latin Camponotus gigas ini memiliki ciri khas yang sangat unik teman. Selain ukurannya luar biasa besar, ciri khas lainnya adalah perutnya yang berwarna merah. Mereka terlahir dari sananya raksasa teman, alias tidak berukuran senormal sesamanya. Kalau si Siaverox dan semut besar hitam sih Otan yakin jadi lebih kuat dan lebih tangguh karena bertenaga lebih kan? Nah kalau kamu gimana sob? Coba kita bandingkan sama kerabatnya yuk. Kalau kelinci biasa yang bertubuh kecil bisa berlari sekencang mobil balap teman. Wush! Bakat larinya ini didapat berkat otot kakinya yang kuat. Tapi tidak berlaku bagi si giant rabbit teman. Dia terlalu berat untuk berlari secepat itu. Berarti rugi dong sob. Tenaga kamu kuat, tapi kamu jadi lambat. Pantas saja Sobat Otan ini dinobatkan sebagai kelinci raksasa. Lihat aja tuh, kepalanya sebesar kepala manusia. Besar kepalanya sebanding dengan kepala Joy teman. Bukan karena bulunya yang tebal loh, tapi emang postur tubuhnya dan kepadatan pada tubuh kelinci raksasanya. Gak percaya? Coba aja kita timbang ya. Ayo Kak Dela, coba ditimbang berat kakak ditambah dengan Sobat Otan berapa totalnya? 52 kilo ya. Coba kali ini Kak Dela sendiri berapa beratnya? Berat Kak Dela sendiri 46 kg. Berarti 52 dikurangi 46 kg. Berat si kelinci raksasa ini sendiri 6 kg teman. Wih, berat juga ya. Kalau dibandingkan dengan benda sehari-hari sih, hampir mirip dengan tabung gas melon nih. Iya, lucu banget sih kalian Kak Dela dan Joy. Make bando kuping kelinci gitu. Mau ngapain sih? Oh iya, Otan baru ingat. Otan kan minta tolong kalian ya. Jadi teman, kali ini Otan mau meneliti. Apakah porsi makan si kelinci raksasa ini lebih banyak daripada kelinci yang berukuran pada umumnya? Kak Dela dan Joy, tolong ya. Porsinya udah sama kan? Mari kita mulai. Wah, kalian berdua lahap ya makannya. Apa lapar ya karena jam makan siang? Otan juga jadi ikutan lapar kan nih jadinya. Lihat man, si putih sudah mulai kekenyangan kayaknya. Sedangkan si raksasa masih terus lahap. Bahkan udah batang kedua. Luar biasa. Ternyata terbukti ya. Semakin besar ukuran kelincinya, semakin besar juga porsi makan mereka. Gak masalah sih kalau Otan. Yang penting kalian sehat selalu. Ukuran besar bukan berarti menjadi halangan untuk memperindah atau mempercantik Sobat Otan loh. Kelinci juga kalau dipasangi pernak-pernik aksesoris juga bikin makin menggemaskan bukan? Duh, gemesin banget sih kamu Sob. Kalau gini, Otan juga mesti minta dibuatin baju-baju baru nih. Biar gak kalah stylish sama kalian.